Apakah kamu tahu mengapa ibumu meninggal? Karena pembunuh gila itu. Itu lantaran masyarakat membudidayakan monster seperti dia dengan belas kasihan yang murah. Saya tidak akan menyerah pada kejahatan dan menggunakan metode saya sendiri untuk menang. Saya akan mengumpulkan semua sampah di sekitar kita dan mengkarantina mereka dari seluruh dunia selamanya. Saya akan mereformasi mereka. Ketika saya mencoba untuk mendapat bantuan, intimidasi mereka menjadi lebih buruk. Dalam kasus ini, korban dan pelaku semuanya masih di bawah umur. Namun, usia muda mereka tidak membuat bobot kejahatannya menjadi lebih ringan. Putriku tidak lagi bersama kita, tetapi para bajingan itu akan hidup baik-baik saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bagaimana ini adil? Mereka semua menghilang tanpa jejak. Setiap kali Anda merasa tidak dapat memahami mengapa ini terjadi dan menjadi sangat marah hingga ingin menangis, pikirkan saja semua anak yang Anda intimidasi. Itulah tepatnya bagaimana Anda merasakan mereka. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda tidak berbeda dengan penjahat yang Anda benci. Itulah sebabnya orang-orang seperti saya mencemooh hukum. Meskipun Anda memiliki tersangka yang pasti dan situasi yang jelas, kami tahu bahwa tanpa bukti Anda tidak dapat menangkap kami. Itu karena kami tidak ingin ada yang dituduh salah, bahkan jika itu berarti melepas 100 penjahat. Lalu, bagaimana dengan mereka yang terluka oleh 100 penjahat itu? Jika dunia ini penuh dengan orang-orang sepertimu, itu akan menjadi dunia tanpa hukum. Bukankah ini sudah dunia tanpa hukum? Itulah sebabnya ada orang seperti aku. Saya suka hukum, terutama tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Bahkan jika kita kehilangan 100 penjahat yang bersalah, kita tidak boleh menghukum satu orang pun yang tidak bersalah. Apakah dia mati saat membawa keadilan? Sementara dia menangkap orang jahat, dia meninggal karena melakukan perbuatan baik, sehingga dia akan bertemu orang tua yang jauh lebih baik di kehidupan selanjutnya dan hidup dengan nyaman. Jika cara saya tidak berhasil, saya akan mengikuti cara Anda, balas dendam. Anda adalah seseorang yang mengutamakan korban. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana hukum akan menghukum seseorang dengan hukuman yang dapat diterima semua orang. Kami kehilangan keluarga karena kejahatan. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Itu berarti kita harus menjalani sisa hidup kita terperangkap di dalam api kemarahan. Polisi tidak berguna karena undang-undang pembatasan telah berakhir. Hukum tidak dapat membantu saya memperbaiki kesalahan. Mereka tidak peduli apakah saya melakukannya atau tidak. Mereka hanya membutuhkan boneka yang akan menjadi pembunuhnya. Mereka menyiksa saya dan memaksa saya untuk mengakuinya. Bahkan tidak ada yang mendengarkan saya. Istri saya mengambil putri saya dan meninggalkan saya. Jika ingin membersihkan nama Anda, kembali ke keluarga Anda. Jika membalas dendam, Anda mungkin akan menjadi penjahat lagi. Bukankah hidup itu ironis? Pelaku sebenarnya muncul saat Anda menyerah untuk membalas dendam. Balas dendammu tidak berakhir dengan menghancurkan nyawa musuhmu. Ketika Anda menjalani hidup sebagai diri sendiri, saat itulah balas dendam selesai. Bahkan, jika Anda kehilangan 100 penjahat yang bersalah, jangan menghukum satu orang pun yang tidak bersalah. Kurban dari 100 penjahat itu, Anda melindungi mereka, meskipun itu berarti melanggar hukum. Jika kamu tidak menangkapku, kamu akan melanggar tugasmu. Aku akan menghadapinya, karena saya pikir Anda layak mendapatkannya, Tuan Kim. Saya tahu, hukum tidak sempurna. Terima kasih telah melindungi mereka yang kami lewatkan karena celah itu.
jika jaksa sepertimu berhenti, orang jahat yang akan bersukacita. Hanya mereka yang telah melalui rasa sakit mengetahui bagaimana rasanya. Mereka yang tidak pernah menderita bahkan tidak peduli. Saya ingin tahu, apakah mereka tahu bagaimana perasaan saya? Jika mereka tahu, mereka tidak bisa melakukan ini. Saya ingin mereka benar-benar merasakan apa yang saya rasakan. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi cerita sepele dari masa sekolah mereka. Tetapi, bagi yang lain, ini mungkin masalah hidup atau mati. Anda tahu, orang-orang seperti kita tidak bisa menyerah pada hidup hanya karena kita mau. Tahu kenapa? Karena keluarga kita tercinta. Saat aku memegang tanganmu, tidak ada yang terasa berat karena kau mengangkatku, anakku. Anda tidak bisa memaksakan diri untuk melompat, jadi mengapa Anda mendorong orang keluar? Anda akan belajar banyak hal dalam hidup, tetapi tidak pernah melupakan ini. Tidak ada yang namanya taksi gratis, terutama taksi mewah. Saya harap setiap pembayaran menyakitkan yang Anda lakukan akan membuat Anda lebih kuat. Tahukah Anda bagaimana saudara perempuan lebih sering berkelahi daripada saudara laki-laki? Pohon bambu terlalu tegak sehingga patah tertiup angin. Tapi tidak peduli seberapa berangin itu, rumput selalu bangkit kembali. Anda tidak bisa bertindak tegak seperti bambu, tapi Anda harus bangkit kembali seperti rumput. Dia tidak punya pilihan selain menyembunyikan dirinya, tapi dia berjuang melawan dirinya sendiri untuk keluar lagi. Hanya sampah yang ada di tempat sampah. Jangan membuang hal-hal yang salah. Setiap pilihan yang kita buat ada harganya. Sebuah pilihan datang dengan tanggung jawab.